Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Saya Marlita, saya dosen psikologi dari Universitas Jambi. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini saya akan ngebahas salah satu materi yang ada di dalam psikologi dasar, yaitu adalah tentang abnormal. Nah, mungkin untuk teman-teman psikologi, psikologi dasar ini adalah ilmu yang menjadi fondasi awal gitu ya. Biasanya tuh kalau kita baru masuk semester 1, nah ini psikologi dasar adalah mata kuliah wajibnya. Nah, di dalam psikologi dasar ini kita akan membahas banyak sekali gitu ya. Salah satunya adalah tentang abnormal. Nah, menurut dari teman-teman, abnormal itu apa ya? Kalau kita ingat kembali gitu ya, abnormal ini sebenarnya adalah perilaku yang dimana tidak sesuai dengan yang ada di lingkungan kita. Tuh, misalnya ya, contohnya dalam keseharian kita. Kita itu seringkali kalau di sekitar kita nih ya, kalau di sekitar kita sering banyak orang-orang yang dia itu kalau makan umumnya adalah makan nasi, kemudian dia seperti makan buah, makan sayur. Tapi ada orang-orang yang ternyata dia tuh makannya kaca atau beling ya disebutnya gitu ya. Makan kaca, makan beling, makan plastik dan lain sebagainya. Berarti perilaku makannya udah nggak abnormal, sudah dikatakannya berarti tidak normal. Gitu ya, yang artinya tidak umum terjadi di perilaku abnormal itu bisa diartikan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan di lingkungan, tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Seperti itu, teman-teman. Atau misalnya nih, kalau kita bilang nih, sekarang banyak kasus yang dimana gaya berpacaran anak muda sekarang itu tuh sudah melewati batas dari norma sosial. Ya, norma sosial, norma agama itu berarti perilakunya sudah perilaku abnormal. Ya, perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di sekitarnya. Entah norma sosial, norma agamanya gitu ya. Sehingga dia dikatakannya dengan jenisnya perilakunya abnormal seperti itu teman-teman ya. Nah, oke kita lanjut ya. Nah ini nih ya. Oke, ini ada poin yang pertama. Penyimpangannya tidak dari norma statistik. Yang biasanya ini maksudnya norma statistik kalau teman-teman lihat lagi, norma statistik itu dia bentuknya seperti lonceng. Gitu ya, lonceng yang dimana bentuknya lonceng berarti di puncak tengah-tengahnya adalah rata-ratanya. Gitu ya. Sedangkan kalau yang tidak normal berarti kan di sebelah kiri dan kanannya. Gitu. Nah, yang artinya bahwa kalau kita mau berperilaku normal, maka lihat kembali kepada yang ada di lingkungan kita sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Sesuai nggak sih dengan norma sosial, sesuai nggak sih dengan norma agama, gitu. Dan juga bisa dikatakan sebagai perilakunya maladaptif. Maladaptif itu berarti bisa dikatakan perilaku tersebut mengalami namanya ketidaknormalan gitu ya. Perilaku-perilaku yang tidak normal yang artinya dia entah memiliki suatu kesulitan atau seperti mengalami gangguan gitu ya. Kemudian disebut juga sebagai kesusahan pribadi. Gitu ya, kesusahan pribadi bisa dikatakan misalnya itu dia mengalami atau memiliki di mana perilakunya itu tuh ada beberapa fungsi yang ternyata tidak sesuai ya seperti layaknya orang normal ya contohnya gitu ya contohnya adalah orang-orang yang seperti dia susah menempatkan dirinya atau mengikuti tuntutan lingkungan sosialnya tuh biasanya itu banyak terjadi kayak orang yang mengambil kleptomania. Nah,
gitu ya. Dia kan berarti kan dia susah ngontrol ya, bisa jadi susah mengontrol dirinya sehingga dia ada perilaku dia untuk mengambil barang atau mengambil barang di supermarket, mengambil barang-barang yang bukan miliknya dia. Gitu. Itu bisa jadi dalam kategorinya ketidaknormalan, bagian dari kesusahan pribadi teman-teman semuanya. Nah, nanti untuk mempermudahnya gitu ya, saya akan minta bantuan teman-teman untuk mencari video yang menggambarkan perilaku tidak normal itu sendiri. Ya. Nah, yang berikutnya, ciri-ciri orang normal. Nah, untuk ciri-ciri orang normal yang pertama berarti kan dia harus realistis ya. Realistis berarti dia bisa membedakan mana imajinasi dan mana kenyataan gitu ya. Ketika dia sudah tidak bisa membedakan realistis dan imajinasinya, maka dia sudah masuk dalam kategorinya abnormal atau tidak normal. Itu ya. Realistis. Nah, realistis itu orang-orang yang bisa berpikir realistis gitu ya. Orang yang bisa berpikir realistis terhadap kemampuannya, terhadap kondisinya dia, terhadap kehidupannya. Nah, itu berarti dia masih orang yang normal gitu ya. Kemudian seberapa jauh sih pengetahuan dirinya gitu ya. Dari tadi itu kemampuannya terhadap kemampuan akademisnya. Aku tuh misalnya nih contohnya nih ya saya mau ngambil kuliah S2. Nah, sedangkan pada waktu S1 saya mungkin dari sisi IPK, IPK-nya oke nih 3, sekian ya. Tapi kalau dilihat kembali dari sisi kemampuan saya, misalnya, oh S2 tuh sebenarnya ngapain aja sih? S2 tuh sudah harus bisa lebih mandiri. Kemudian S2 itu dia harus berarti mandiri artinya dia harus mengerjakan tugasnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kemudian dia mau mencari tahu sendiri, gitu ya, mencoba, memiliki daya tahannya tuh besar. Kemudian motivasi dirinya oke, gitu ya. Kemudian apalagi nih? Dia masih bisa dia kalau ngerjain sesuatu tugas itu tuh memang bukan dari copy paste gitu ya, bukan melakukan plagiat dan lain sebagainya. Ya mungkin waktu zaman S1 kalau kita lihat, oh ternyata bisa dapat IPK 3 tuh ya karena kemurahan dari dosen-dosennya gitu ya, nilainya didapatkan gitu ya. Atau yang seperti apa gitu ya. Terus kemudian dia mulai berpikir nih, saya mampu nggak ya lanjut S2 nih? Kalau nggak lagi S2-nya. Nah, kalaupun mau ngambil S2, cari lagi kampus yang seperti apa yang kira-kira yang bisa membuat saya itu diterima ya, atau yang memiliki daya saingnya rendah supaya bisa masuk S2 gitu. Jadi itu berpikirnya tuh harus realistis dengan kondisi dirinya, dengan kondisi di lingkungannya gitu ya. Kemudian lagi dia harus tahu seberapa kuat saya, seberapa paham mengenali dirinya seperti itu. Kemudian mampu mengendalikan diri perilakunya. Nah, mampu mengendalikan diri atau perilakunya, ini misalnya ketika kalau misalnya nih ada pertanyaan, nah berarti kalau kita supaya normal, berarti kita harus berada di lingkungan yang baik dong. Iya apa enggak? Ya, ya bisa jadi iya gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik ya atau misalnya nih lingkungan yang tidak baik tentu akan membawa pengaruh yang tidak baik juga kan kepada diri kita. Tapi kalau ternyata lingkungan teman-teman kita tidak baik gitu ya, ya berarti kita harus bisa memiliki pengendalian dirinya kuat gitu ya perilakunya, tidak ikut-ikutan, tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan itu gitu ya. Kalaupun kita merasa bahwa kita tidak kuat mengendalikan itu ya berarti tidak usah tidak usah berbaur di lingkungan itu gitu ya. Ya udah cukup sekedarnya saja gitu ya. Nah, sehingga itu perlu ya teman-teman ya mengendalikan perilakunya. Begitu juga kan terkait dengan bagaimana mengelola emosinya gitu ya. Kalau misalnya kita lagi sedih ya sedih sewajarnya, bukan sedih dengan berlebihan gitu. Kalau terlalu berlebihan sedihnya berarti kita sudah tidak normal. Ada dalam kategorinya abnormal. Gitu ya. Nangis kalau anak-anak masih anak-anak dari 0 sampai dengan 5 tahun gitu ya
emosinya masih dikatakan wajar gitu ya, kalau misalnya mereka mengalami tantrum. Ya wajar lah karena mereka kan masih belajar mengelola emosi. Tapi kalau misalnya seusia kita, yang usianya udah dewasa gitu ya, kalau kita masih mengalami namanya susah mengendalikan emosi ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman buat kita susah mengelolanya, berarti kita sudah tidak abnormal, kita sudah tidak normal gitu ya. Jadi ya sedih-sedih sewajarnya, happy-happy ya sewajarnya gitu ya. Kalau terlalu happy, terlalu sedih, nah itu tuh lihat kembali kepada diri kita. Situasi yang seperti apa sih yang membuat kita menjadi apa ya, sedihnya tuh terlalu sedih banget. Apa iya sedih ditinggal pacar jadi buat sedih gitu? Membuat jadi berlarut dalam kesedihan sehingga ada kejadian di mana kasusnya sampai-sampai dia mau menculik mantannya atau dia mau sampai ngebunuh bunuh diri atau melukai dirinya dan lain sebagainya. Berarti sudah tidak normal ya hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan harga diri dan penerimaan. Nah, terkait dengan harga diri dan penerimaan, ya. Ini bagaimana cara si kita, yaitu individu untuk bisa menghargai dirinya, ya, atau menerima kondisi dirinya apa adanya, gitu ya. Yang menerima kekurangan, menerima kelebihan juga, gitu ya. Harga diri. Nah, harga diri ini identik dengan bagaimana kita bisa menghargai diri kita sekecil apapun usaha kita, misalnya ya, ketika kita hanya apa ya, ketika kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, gitu ya. Kehidupan kita dibandingkan dengan orang lain. Kemudian kita merasa bahwa aku nggak bisa nih, gitu ya. Aku harus bisa lebih baik dari itu. Masih diperbolehkan kalau ternyata itu masih dalam kategorinya tuh positif gitu ya, membawa arah yang lebih baik. Tapi hati-hati gitu ya, kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain ya, misal dia berhasil, terus kita nggak berhasil, terus kita jadi frustasi, yang pada akhirnya membuat kita jadi depresi. Nah, itu yang sebenarnya sangat disayangkan gitu ya. Tuh, ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan, ya kesalahan yang ternyata ya setiap orang namanya manusia wajar ya melakukan suatu kesalahan, tapi seberapa baikkah kita untuk menilai, melakukan introspeksi gitu ya. Kalau kita masih melakukan suatu kesalahan, ya sudah diterima, berarti besok-besok tidak perlu diulangi lagi. Besok-besok ya perbaiki dirinya, besok-besok tidak perlu lagi mencoba hal-hal yang ternyata bisa membuat kita itu menyalahkan diri sendiri. Besok-besok ya sudah hargai kondisi diri kita dengan baik gitu ya. Berarti eh, apa namanya semuanya balik lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Kalau toh orang lain bisa seperti itu, ya kalaupun kita mau mencoba silahkan, tapi jangan sampai kita berlarut-larut dari kesedihan atau kegagalan itu. Gitu ya. Kemudian mampu membentuk hubungan kasih sayang. Berarti ini mengasihi diri, mengasihi orang lain. Jadi nanti biasanya awalnya itu adalah bentuknya peduli, gitu ya, empati sama orang, menerima, memahami perasaan orang lain. Nah, itu adalah bentuk dari hubungan kasih sayang. Kalau katanya bisa narsis, ya ada namanya gangguan narsistik gitu ya, gangguan yang dia terlalu mencintai dirinya. Nah, ini juga sebenarnya mencintai diri sendiri juga nggak baik ya teman-teman, gitu ya. Kalau kita terlalu mencintai diri sendiri itu kita akan susah melihat eh, apa ya memahami perasaan orang lain. Nah, gitu ya. Jadi selalu membangga-banggakan diri kita. Padahal belum tentu kan diri kita lebih baik ya, baik dibandingkan orang lain. Gitu. Sehingga nanti akan mempengaruhi kita berinteraksi dengan orang lain, teman-teman. Seperti itu. Nah, terkait juga yang berikutnya dengan produktivitas. Nah, orang-orang yang normal, dia masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, gitu ya. Nah, terus ketika kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, tentunya itu adalah hal-hal yang ternyata bisa membuat kita itu menjadi orang yang
bisa menghasilkan gitu ya, atau bisa menghasilkan karya, menghasilkan berpikir ya. Masih bisa orang-orang yang memiliki ide-ide yang baik gitu ya, teman-teman ya. Nah, sehingga dia masih bisa melakukan bisa melakukan apa yang dia sukai gitu ya, masih bisa berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, masih bisa sekolah, masih bisa bekerja. Nah, orang-orang yang normal masih bisa dalam artiannya bahwa dia masih bisa melakukan aktivitas yang dia sukai, aktivitas sehari-harinya gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, coba sekarang kita refleksi diri sendiri gitu ya. Nah, selama ini dalam kehidupan kita, dari ciri-ciri orang normal ini, ya, mana-mana saja yang sebenarnya perlu kita perbaiki untuk bisa menjadi orang-orang yang sehat mental nantinya ya. Tuh, misalnya yang selama ini teman-teman merasa bahwa saya itu kalau berada dalam suatu aktivitas tertentu misalnya, atau dalam kondisi tertentu membuat saya itu tidak nyaman berada di dalam lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa yang membuat teman-teman tidak nyaman? Misalnya, ketika saya bertemu dengan orang-orang yang otoriter, orang-orang yang suka memerintah, orang-orang yang suka nyuruh-nyuruh, orang-orang yang suka bergibah, orang-orang yang suka membanding-bandingkan. Nah, apakah membuat teman-teman itu tidak nyaman? Tidak nyamannya sampai sejauh mana dari angka 1 sampai dengan angka 10? Dari angka 1 misalnya, angka 1 itu berarti sangat tidak nyaman, angka 10 berarti nyaman. Nah, kalau berarti teman-teman merasa sangat tidak nyaman 1 sampai 2, 3 berarti ketika teman-teman merasa sangat tidak nyaman di lingkungan itu biasanya apa yang teman-teman lakukan? Itu ya, teman-teman. Nah, silakan bikin refleksi diri teman-teman ya, refleksi diri teman-teman terkait tentang ciri-ciri dari ciri-ciri dari orang-orang yang normal ini. Ya, refleksi diri aja. Kemudian nanti hasilnya dari sini bisa teman-teman share ya ke Google Classroom psikologi dasar gitu ya. Untuk sesuai yang ada di dalam classroom itu ya, teman-teman. Batasan waktunya hanya 2 jam saja. Seperti itu. Sorry. Batas waktunya adalah 24 jam. Tuh. Nah, sebelum melakukan refleksi diri, teman-teman bisa ini ya, klik. Nanti saya akan saya akan bagi link Google Form-nya seperti ini ya, teman-teman. Tunggu ya. Oke. Nah, di sini ada kasus untuk psikologi abnormal. Nah, di sini ada kasus yang dimana teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya. Bagian mana saja ya perilaku-perilaku abnormal yang dialami dari si A ini ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat gitu ya, tuliskan di sini di dalam Google Form ini gini ya. Setelah dari perkuliahan ini gitu ya, langsung teman-teman buat gitu ya, langsung teman-teman identifikasi perilakunya gitu ya. Di sini ya, misalnya si A, dia itu seorang muda tampan bertubuh atletis. Nah, di sini ada kata orang tuanya gitu ya, dia orang yang pandai, gitu ya, orang cukup pandai. Tapi ada beberapa masalah ya yang dialami oleh si A ini. Nah, silakan teman-teman untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku abnormalnya, gitu ya. Tuh. Nah, nanti jangan lupa tuliskan nama teman-teman, nama lengkap, NIM-nya, kemudian kelasnya gitu ya, R1 atau KR2, kemudian jawaban teman-teman, dan jangan lupa disubmit ya. Jangan lupa disubmit ya teman-teman ya. Karena kalau tidak disubmit berarti tidak akan terekam oleh Google Form gitu ya. Gitu, sampai sini teman-teman. Bagaimana? Cukup paham ya? Semoga cukup paham ya teman-teman. Nah, dari hasil tugas teman-teman ini, ya nanti kita akan bahas
persoalan ini, kasus ini di minggu depan ya, teman-teman. Nah, dan selain itu jangan lupa, saya tunggu 24 jam refleksi diri teman-teman terkait dengan ciri-ciri orang normal itu. Ini identifikasi diri sendiri aja ya, refleksi di dalam diri. Sebenarnya saya tuh sebenarnya apa sih ketika menghadapi suatu masalah, gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.